Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan makalah kami pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia selaku moderator. Rekan saya Najwa Aulia Azhara sebagai pemateri kedua, Inayatul Ismi sebagai pemateri ketiga. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dirancang untuk bisa menyampaikan pesan secara jelas, singkat, dan mudah dipahami. Adapun kesalahan umum dalam membuat kalimat efektif yaitu penggunaan kalimat yang berlebihan atau tidak perlu sehingga kalimat menjadi panjang dan membingungkan. Selain itu, kesalahan dalam struktur kalimat seperti ketidaksesuaian antara subjek dan predikat juga dapat membuat kalimat sulit dipahami. Pengulangan kata atau informasi yang tidak diperlukan mengurangi keefektifan kalimat. Adapun contoh kalimat yang tidak efektif yaitu saya akan mengerjakan tugas dari dosen saya dengan sebaik-baiknya apabila saya telah menyelesaikan tugas sebelumnya. Kalimat ini bisa dibuat menjadi lebih efektif dengan menyusun ulang seperti saya akan menyelesaikan tugas dari dosen saya setelah selesai dengan tugas lainnya. Dengan kalimat yang lebih singkat dan jelas, pesan yang ingin disampaikan dapat lebih mudah dipahami. Adapun materi kedua yaitu ciri-ciri dari kalimat efektif akan disampaikan oleh pemateri kedua yang bernama Najwa Aulia Azhara. Dengan hormat dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan poin-poin tentang ciri-ciri dari kalimat efektif. Yang pertama ialah kesatuan gagasan. Adalah kalimat hanya memuat satu ide pokok utama sehingga tidak membingungkan pembaca. Contohnya, Siti belajar dengan tekun agar lulus ujian. Yang kedua, kepaduan atau koherensi. Ialah antar unsur dalam kalimat memiliki hubungan logis dan saling mendukung. Contohnya, dia pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Yang ketiga adalah ketepatan diksi. Ialah pemilihan kata harus sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Contohnya, karyawan itu dipecat karena melanggar peraturan perusahaan. Yang keempat adalah kelogisan. Kalimat hanya masuk akal dan sesuai dengan kata logika bahasa. Contohnya, mobil itu melaju dengan kecepatan tinggi. Yang kelima, penekanan atau emfasis. Ialah bagian yang penting dalam kalimat ditekankan melalui posisi atau pemilihan kata tertentu. Contohnya, hanya dia yang mampu menyelesaikan tugas itu. Yang keenam, ada kevariasian. Ialah penggunaan variasi struktur kalimat agar teks tidak monoton. Contohnya, saya suka membaca buku di pinggir hari, di sore hari saya biasanya berolahraga. Dan yang ketujuh adalah kehematan kalimat. Harus disusun secara ringkas tanpa mengurangi makna. Hindari kata-kata yang berlebihan atau tidak perlu. Contohnya, pada saat ini kami sedang melakukan perbaikan. Lebih efektifnya lagi adalah saat ini kami sedang melakukan perbaikan. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari ciri-ciri dari kalimat efektif. Selanjutnya materi dari struktur dari kalimat efektif yang akan dipaparkan oleh Inayatul Ismi. Dengan hormat dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan penyusunan kalimat efektif yang baik dan yang benar. Yang pertama itu, kelengkapan struktur dasar kalimat efektif harus memiliki struktur dasar yang lengkap, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contohnya, Ani membaca buku di perpustakaan. Ani sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, dan perpustakaan sebagai keterangan. Yang kedua, kesatuan gagasan. Setiap kalimat harus memiliki satu gagasan pokok yang jelas. Hindari pencampuran beberapa gagasan yang tidak berkaitan dalam satu kalimat. Contoh yang salah, dia pergi ke sekolah tetapi ibunya sakit dan adiknya bermain bola. Contoh yang benar, dia tetap pergi ke sekolah meskipun ibunya sakit. Yang ketiga, kesejajaran. Penggunaan bentuk bahasa yang sama untuk gagasan yang sama pentingnya. Contoh yang salah, tugas seorang guru adalah mengajar, membimbing, dan pembinaan siswa. Contoh yang benar, tugas seorang guru adalah mengajar, membimbing, dan membina siswa. 4. Kehematan kata. Menggunakan kata secara efisien tanpa mengurangi kejelasan makna. Hindari pengulangan subjek yang tidak perlu. Hindari penggunaan kata yang bermakna sama. Hindari kata yang berlebihan.
Contohnya yaitu para siswa-siswa sedang melakukan aktivitas belajar. Contoh yang hemat seperti para siswa sedang belajar. Yang kelima, kelogisan kalimat harus memiliki hubungan yang logis antara unsur-unsurnya. Contoh tidak logis, surat itu telah mencapai ke alamat yang dituju. Contoh yang logis, seperti surat itu telah sampai di alamat yang dituju. Yang keenam, kecermatan dan ketepatan pemilihan kata atau diksi harus tepat agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Contoh ambigu yaitu mahasiswa yang rajin dan pandai itu mendapat beasiswa. Contoh yang tepat, mahasiswa itu mendapat beasiswa karena rajin dan pandai. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari kalimat efektif yang dibawakan oleh kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.